Bagaimana ancaman AS jika Prabowo membeli Sukhoi Su-35 dari Rusia? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa Amerika Serikat (AS) sering mengancam negara-negara yang melakukan transaksi pembelian peralatan perang, termasuk pesawat tempur dan senjata buatan Rusia. Situasi serupa terjadi pada Indonesia yang sedang memfinalisasi pembelian 11 unit yang pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Kontrak senilai 1,14 miliar dolar telah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2018. Oh, Menteri Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto, telah 2 kali berkunjung ke Rusia, yang terakhir kali dalam acara peringatan 75 tahun kemenangan Uni Soviet atas Nazi pada bulan Juni lalu. Prabowo dikabarkan membahas kelanjutan pembelian 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35. Mengenai ancaman AS, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, telah mengakui hal tersebut. Namun, Lyudmila menyatakan bahwa Rusia dan mitra-mitranya merespons ancaman tersebut dengan tenang, mengingat hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Dia juga mencatat bahwa sanksi tersebut sebenarnya tidak menghentikan rekan-rekan mereka untuk membeli peralatan pertahanan dari Rusia, yang memiliki harga bersahabat dan kualitas bagus. Lyudmila berharap kontrak ini dengan Indonesia, dan bukan hanya ini saja, dapat terlaksana karena ada banyak rencana lain yang juga akan diselesaikan. Rencana ini belum dibatalkan, demikian diungkapkan Lyudmila dalam sesi media briefing virtual pada Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Lalu, apa kemungkinan sanksi yang dapat dihadapi Indonesia dari AS terkait rencananya melanjutkan pembelian pesawat tempur buatan Rusia? Jika merujuk pada kasus serupa yang menimpa China pada 2018, AS menerapkan sejumlah sanksi, termasuk pemblokiran agen China untuk mengajukan izin ekspor dan berpartisipasi dalam sistem keuangan AS. Selain itu, AS juga menyusun daftar, blacklist, Departemen Keuangan yang melarang individu-individu yang terlibat dalam pelanggaran untuk melakukan bisnis dengan AS. Hukuman tersebut diumumkan pada September tahun 2018 karena China membeli 10 pesawat tempur Su-35 pada tahun 2017 dan peralatan terkait sistem rudal surface to air pada tahun 2018, sebagaimana dilaporkan oleh Departemen Luar Negeri AS. Sementara itu, jika melihat kasus Mesir, negara tersebut juga menghadapi ancaman sanksi dari AS karena hampir menyelesaikan kesepakatan pembelian pesawat Sukhoi Su-35 Rusia. Namun, menurut Abdel Moneim Said, seorang analis di Pusat Studi Strategis Mesir, AS tampaknya belum menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan untuk negara tersebut. Amerika Serikat berusaha mempengaruhi Mesir agar menghentikan kesepakatan dengan Rusia, tetapi tetap mempertahankan komitmen pada hubungan bilateral mereka karena memiliki hubungan perdagangan yang penting dan operasi bersama, katanya kepada The Arab Weekly pada Mei lalu, meskipun ia yakin bahwa Kongres AS akan membahas sanksi potensial terhadap Kairo. Said juga menekankan bahwa AS mungkin akan membiarkan Mesir melanjutkan pembelian dengan jaminan tertentu. Menurut TASS, Mesir telah melakukan pembelian 24 pesawat tempur dari Rusia. Pengiriman gelombang pertama dari pesawat dengan total biaya 2 miliar dolar dijadwalkan pada kuartal ketiga atau terakhir tahun 2020. AS
Negara tersebut dilaporkan mengancam Mesir karena khawatir bahwa pembelian peralatan tempur Rusia dapat meningkatkan kekuatan militer Mesir di wilayah tersebut, mengancam posisi jet tempur AS yang bersaing dengan produk Rusia. Sementara itu, mengutip laporan media China, South China Morning Post, sanksi yang mungkin diterapkan AS pada Indonesia terkait transaksinya dengan Rusia akan diatur oleh Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions (CAATSA). Sanksi ini sebelumnya telah berlaku untuk Rusia dan beberapa negara lainnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.